Jadi kalau kita lihat, jadi kasus TB tidak selalu pada yang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Dan apakah ada perbedaan karakteristik baik itu untuk mendiagnosis maupun untuk terapinya, termasuk juga mungkin tadi ada yang masalah MDR dan sebagainya, akan dikupas oleh Dr. A. Nugi Nugraha SPA. Kami undang Dr. Nugi yang akan menyampaikan mengenai penanganan TBC anak di masa pandemi. Ya, beliau ini adalah alumni FK Unpad tahun 84 dan menyelesaikan pendidikan di FK Unpad tahun 1990, spesialis anak di FK Unpad, jadi sama seperti saya, ini tahun 2001. Jadi untuk spesialis anaknya beliau lebih dulu, lebih senior dari saya. Kemudian riwayat pekerjaan sebagai spesialis anak RSUP Bukit Tinggi dari tahun 2001 sampai 2003, kemudian dari tahun 2003 sampai sekarang sebagai spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi. Dan riwayat organisasi beliau sebagai pengurus IDI Kota Cimahi dan sekarang sebagai wakil ketua IDI Jawa Barat. Jadi sama-sama ya Kang Nugi di IDAI Jawa Barat. Kami persilakan Dr. Nugi untuk menyampaikan materinya kurang lebih 20-30 menit. Kami persilakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada panitia pada kesempatan siang hari ini di acara sesi yang kedua. Saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan mengenai masalah penanganan tuberkulosis pada anak. Tadi mungkin telah dijelaskan oleh Dr. Hendarsa sebelumnya mengenai penanganan TBC pada orang dewasa. Nah, seperti ketahui bahwa tadi Pak Moderator bilang bahwa TBC ini bisa mengenai dari mulai anak juga dewasa, dan tadi ada beberapa hal, mungkin topik yang sudah dibicarakan oleh Dr. Hendarsa yang mungkin tidak akan saya ulangi lagi karena beberapa yang sama. Saya mengupas mengenai situasi TBC pada anak khususnya pada saat ini, kemudian masalah diagnosis TBC pada anak, dan penanganan dan pemantauan TBC pada anak. Juga bagaimana halnya dengan masalah TBC di masa pandemi ini. Ini slide hari saya ambil dari presentasi yang menyatakan bahwa ada jurnal dari The New York Times pada September 2020. Di situ diangkat mengenai masalah global health, bahwa sesuatu yang makhluk yang besar, monster yang besar yang sedang menyebar, dan itu adalah bukan corona katanya. Padahal waktu itu kita sudah masuk ke masa pandemi di bulan September 2020. Nah, mengapa mereka mengangkat topik ini? Bahwa kita mesti sadar kembali bahwa walaupun sedang masa pandemi, kita tidak boleh lupa bahwa masalah TBC ini adalah masalah yang sangat penting karena sudah menimbulkan banyak sekali kematian, hampir 1,5 juta orang setiap tahun. Walaupun memang COVID ini juga menyebabkan kematiannya banyak dan cepat, tapi kita ketahui bahwa TBC sudah menimbulkan kematian di seluruh dunia ini sangat besar. Dan dengan adanya pandemi ini, adanya lockdown, kemudian suplai obat-obatan maupun juga untuk diagnostik set ini, sehingga bersama-sama dengan HIV dan malaria ini menjadi masalah yang mengancam seluruhnya. Oleh karena itu WHO mengangkat masalah ini untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak lengah akan TBC walaupun di masa pandemi.
Ini gambar ini adalah gambar dokter seorang dokter di Meksiko yang sehari-harinya dia bertugas untuk menangani tuberkulosa di pedalaman. Kalau kita mungkin di puskesmas mungkin ya. Tapi di masa pandemi dia juga ditarik ke kota di Mexico City untuk menangani corona karena mereka kekurangan tenaga. Dapat dibayangkan seorang tenaga medis yang berkecimpung menangani TBC di daerah sekarang sudah beralih menangani masalah corona. Dan ini menyebabkan masalah TBC ini otomatis tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hendarsa. Laporan-laporan menunjukkan anjloknya baik itu cakupan penemuan maupun penanganan TBC dengan adanya pandemi. WHO mengatakan bahwa seolah-olah kita katanya mundur ke masa 5-10 tahun ke belakang untuk program-program kesehatan seperti TBC, malaria, dan HIV. Khususnya malaria di negara berkembang masih juga banyak, HIV sudah mulai malah tambah banyak, dan TBC tetap menjadi penyebab kematian. Acara ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hendarsa maupun Ketua Angkatan 84 bahwa kita melaksanakan mengangkat topik ini sehubungan dengan walaupun agak telat pada 24 Maret ini adalah Hari TBC sedunia pada 24 Maret dengan mengambil tema The Clock is Ticking yang artinya bahwa ini merupakan bukan putus asa, tapi ini waktu berjalan terus nih. Sedangkan program-program yang sudah kita sepakati di tingkat global ini jangan sampai terhambat oleh masalah pandemi, sehingga WHO mengangkat topik the clock is ticking ini supaya kita tetap waspada akan masalah TBC. Jadi walaupun kita sedang berperang melawan COVID, kita juga harus terus melawan TBC yang terus mengancam dengan adanya pandemi yang angkanya sudah kita lihat tadi menurun semua cakupannya ya. Kita harus bersama-sama di samping memberantas COVID juga tidak lupa memberantas TBC secara bersama-sama. Ya, tadi disampaikan bahwa tuberkulosis ini membunuh 1,4 juta orang setahun, termasuk juga TB dengan HIV, dan ini menyebabkan kemunduran dalam program-program di seluruh dunia. Jadi kemajuan global untuk penanganan TBC juga menjadi tertinggal. Nanti kita lihat bahwa cakupan pencegahan TBC juga menurun sangat drastis, apalagi di negara kita di mana cakupan belum mencapai target, khususnya untuk anak-anak, ditambah dengan masa pandemi ini menjadi semakin menurun angkanya. Apalagi tadi disampaikan Dr. Hendarsa bahwa adanya masalah TBC resisten obat, yang juga ini berpengaruh juga pada TBC resisten obat pada anak-anak. Oleh karena itu penting dalam masa pandemi ini seluruh program-program TBC ini kita harus tingkatkan kembali. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa ada komitmen dari pemerintah untuk tetap melaksanakan program TB dengan berbagai sokongan dari pihak pemerintah dalam Kementerian Kesehatan. Kalau tadi disampaikan mengenai masalah pada dewasa, nah bagaimana pada anak? Pada anak juga sama. Jadi di tahun 2019 laporan dari WHO hampir 1,2 juta anak-anak yang berumur 5-14 tahun ini terkena penyakit TBC. Dan setengah dari penderita tersebut adalah di bawah 5 tahun. Oleh karena itu, pada balita, penyakit TBC ini sangat rentan sekali meningkat jumlahnya.
sekitar 230.000 anak ini yang terkena TBC ini menyebabkan kematian pada anak-anak balita, jadi sebelum mencapai usia 5 tahun. Oleh karena itu kita harus meyakinkan bahwa semua program-program pemerintah khususnya pada anak-anak balita maupun juga anak besar ini dapat terus terlaksana dan tidak terhenti walaupun pada masa pandemi, ya. Jadi disebutkan oleh WHO bahwa di 2019 lebih dari 1-2 anak dengan TBC di bawah 15 tahun itu kehilangan kesempatan untuk mendapat pelayanan TBC di fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu kita harus memperluas cakupan pelayanan penemuan angka TBC pada anak, dan WHO menyarankan meningkatkan kembali mengenai pentingnya pencegahan preventif atau terapi pencegahan pada anak-anak. Kita ketahui bahwa pada tahun 2020 ke bawah pencegahan TBC ini mungkin teman-teman sudah tahu bahwa terapi pencegahan TBC dilakukan pada anak balita, dan pada 2021 ini WHO menganjurkan untuk memperluas cakupan terapi pencegahan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu mengenai situasi global yang menyebabkan bahwa pentingnya mengakhiri TBC pada anak dan dewasa, khususnya pada balita, di mana resiko terpaparnya ini lebih tinggi, sesuai dengan target di tahun 2030. Nah, kita lihat mengenai paparan TBC pada anak atau infeksi TBC pada anak, hampir sama tadi dengan apa yang dikatakan pada dewasa, bahwa seseorang anak akan terpapar kuman TBC dari orang lain, yang lebih sering terpapar oleh orang dewasa, di mana kuman TBC akan keluar melalui droplet, dan ini bila masuk kepada seorang anak, dia bisa menginfeksi atau tinggal di dalam tubuh seorang anak, sehingga anak menjadi terinfeksi TBC. Jadi artinya kuman TBC sudah ada dalam tubuh anak. Dan kalau dia mendapat akses ke pelayanan kesehatan, walaupun tanpa gejala, mudah-mudahan dia akan mendapat terapi preventif sehingga tercegah dari penyakit TBC. Kalau dia di mana dia sudah terinfeksi kuman TBC di dalam tubuhnya dan dia tidak mendapat akses ke pelayanan kesehatan, apalagi ini seperti sekarang ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit atau tidak, tergantung kepada daya tahan tubuh anak. Jika daya tahan tubuhnya bagus, bisa saja dia tidak bergejala atau tidak menjadi penyakit sehingga menjadi TB yang paten, tapi juga bisa menimbulkan tapi bisa juga dia jika daya tahan tubuh turun atau terkena sesuatu penyakit, dia akan menyebabkan timbulnya gejala sehingga anak TBC. Dan jika pada waktu baru dia mendapatkan pelayanan kesehatan dan terdiagnosa, kemudian diobati, bisa saja dia kemungkinan sembuh. Tapi jika ada sesuatu hal di mana di dalam pelayanan kesehatan tidak terdiagnosa atau misdiagnos, maka akan menyebabkan kesakitan atau penyakit parah dan dapat menyebabkan malah timbul kematian. Kita ketahui bahwa inhalasi atau masuknya kuman TBC ke dalam tubuh anak itu setelah masuk akan difagositosis oleh makrofag alveolus paru, kemudian timbul fokus, kemudian timbul kompleks di dalam paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan sudah terinfeksi
TBC dan dapat dideteksi melalui uji tuberkulin, uji Mantoux ya. Ini tentang waktu selama 2-12 minggu masa inkubasinya. Dan ini bisa menjadi efek imunitas optimal, maka dia bisa sakit TBC bila tidak diobati atau bertambah parah bisa meninggal, atau dengan diobati akan menjadi sembuh. Nah, setelah timbul gejala pada anak, dapat timbul gejala yang kita kenal adalah gejala sistemik atau gejala ini memang dahulu suka di, dibicarakan bahwa mendiagnosa TBC pada anak ini susah-susah gampang ya, karena gejala umum ini sebenarnya memang ditemui juga pada semua penyakit infeksi ya, walaupun ada patokan, misalnya gejala-gejala sistemik ini antara lain berat badan yang turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya, atau terjadinya failure to thrive atau gagal tumbuh meskipun telah diberikan upaya perbaikan. Nah, kemudian juga gejala yang lain adanya demam yang lama, lebih atau sama dengan 2 minggu yang berulang tanpa sebab yang jelas. Nah, perlu diingat bahwa keringat malam saja gejala spesifik TB ya, jadi ini hanya ikutan daripada demam. Kemudian juga batuk lama yang lebih dari 2 minggu yang bersifat terus-terus. Ini juga harus kita pertimbangkan TBC, walaupun harus diingat bahwa setiap gejala batuk lama pada anak, nomor satu yang harus dipikirkan adalah alergi, kemudian TB, baru TB. Yang keempat, lesu. Jadi anaknya nggak aktif, aja, kalau udah sekolah misalnya sulit belajar, lesu gitu ya. Dan gejala tersebut menetap. Jadi perbedaannya dengan penyakit lain mungkin di menetapnya ini, dia sudah menetap selama 2 minggu walaupun sudah diberikan terapi. Misalnya demam sudah diberikan terapi antibiotik, tetap demam yang tidak tinggi tapi sembuh, hangat lagi, itu lebih dari 2 minggu kita curiga suatu gejala TBC. Kemudian, ini adalah gejala umum atau gejala sistemik. Nah, selain gejala sistemik juga kita bisa dapatkan gejala yang lokal. Jadi misalnya adanya benjolan di kelenjar. Ini sering kita mendapat rujukan di rumah sakit bahwa ada benjolan di kelenjar anak yang dicurigai TBC kelenjar. Nah, harus dibedakan dengan infeksi pembesaran kelenjar normal, karena pembesaran kelenjar juga di leher, misalnya kelenjar getah bening, itu bisa terjadi pada misalnya infeksi gigi atau rongga mulut atau tonsil. Nah, pada TBC itu biasanya pembesaran kelenjarnya lebih besar, lebih dari diameter 1 cm, kemudian multiple, tidak nyeri ya, itu bahkan kadang-kadang dia bisa berongga menjadi pecah gitu ya. Bisa juga pada organ-organ lain yang terkena, misalnya tadi pada tulang, pada anak itu ada tulang yang menonjol yang disebut gibus pada spondilitis. Kemudian juga sering pada anak besar ini datang ke kita misalnya dengan keluhan jalannya pincang, jadi tinggi sebelah, ternyata dia ada koksitis atau ada TBC tulang. TBC juga bisa lokal, kita lihat gejalanya pada mata, ada konjungtivitis pictenularis, kemudian juga pada organ lain, misalnya pada rongga perut, pada asites, dan sebagainya. Ya. Ini yang disebut gejala lokal. Nah, kemudian setelah ada gejala, baru kita mendiagnosa suatu tuberkulosis pada anak. Nah, ini mungkin yang sering dari rumah sakit mendapat rujukan dari teman-teman di PPK 1 untuk mendiagnosa TBC pada anak. Jadi
kalau kita lihat mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan tabel ini. Ini tabel diagnosis TBC pada anak. Jadi pintu masuknya untuk menentukan gejala ini adalah adanya gejala. Jadi pada anak ini untuk mendiagnosa, kita biasanya mendiagnosa itu kan bisa secara aktif, bisa secara pasif. Pasif biasanya anak datang ke tempat pelayanan kesehatan, kemudian keluhan utamanya kita diagnosa, atau secara pasif dengan misalnya tracing kontak keluar itu secara pasif. Nah, untuk yang pasif, anak datang dengan gejala, timbul gejala lokal atau gejala umum yang harus kita cari. Jadi tadi demam yang lebih dari 2 minggu, ada batuk-batuk yang lebih dari 2 minggu yang menetap, atau berat badan turun atau tidak naik-naik dalam 2 bulan, atau anak lesu selama lebih dari 2 minggu. Ini ada salah satu atau lebih gejala ini kita curiga itu suatu TBC. Jadi gejala yang menetap setelah 2 minggu walaupun sudah diberikan terapi adekuat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan mikroskopis atau tes cepat molekuler. Tadi mungkin pembicara sebelumnya mengatakan juga pada dewasa ini sudah biasa dilakukan. Ini bisa dengan bahan dahak, lendir, atau juga pada kain. Biasanya untuk pasien rawat jalan biasanya kita periksa pada dahak. Tadi mungkin di polling awal juga ada banyak yang tidak memberikan jawaban mengenai pemeriksaan dahak pada anak. Nah, pemeriksaan dahak ini tidak hanya untuk orang dewasa, jadi bisa juga pemeriksaan dahak pada anak. Makanya jika bisa dilakukan pada anak, ini misalnya pada umur di atas 5 tahun, dan tersedia pemeriksaan, ini bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopik atau TCM. Nah, jika hasilnya positif, maka terkonfirmasi TBC dan diterapi. Kalau dia negatif, maka kita lakukan pemeriksaan ronsen toraks dan atau uji tuberkulin. Jika pada fasilitas kesehatannya tidak ada, jadi pada fasilitas kesehatan tidak bisa diperiksa mikroskopis, tidak juga tidak ada akses untuk foto ronsen atau uji tuberkulin, ini kita telusuri apakah ada kontak erat dengan TBC paru, misalnya TBC paru dewasa dengan konfirmasi bakteri positif. Jika ada, ini masuk ke TB anak klinis dan diterapi. Tapi jika tidak ada kontak, tidak jelas kontaknya, ini kita observasi selama 2 minggu. Jika selama 2 minggu menetap, kita bisa golongkan kepada TB anak klinis dan diterapi, atau ini dirujuk bila meragukan. Ya. Jadi kita lihat kalau dia dalam pemeriksaan tidak, misalnya di PPK 1 tidak bisa diperiksa mikrobiologis, kemudian juga ada akses foto ronsen atau toraks dan uji tuberkulin, maka bisa dilakukan scoring. Jadi scoring sistem ini karena ada poin dan ronsen toraks, sehingga untuk menentukan scoring ini harus ada ronsen toraks dan tuberkulin. Kalau uji tuberkulinnya positif dan atau jadi bisa salah satu ada kontak, ini kita golongkan TB dan diterapi. Jika skornya kurang dari 6, misalnya pada uji tuberkulin negatif dan tidak ada kontak, ini observasi selama 2 minggu. Ya. Ini sering yang dari PPK 1 merujuk ke rumah sakit ini karena scoring 2, misalnya ada uji Mantoux dan kontak, tapi tidak ada gejala. Nah, ini kita tidak cepat-cepat menentukan, walaupun scoringnya 6, kita tidak cepat-cepat menentukan TBC kalau tidak ada gejala. Kita harus observasi terlebih dahulu.
Ini tes mantuk, jadi sekarang tes mantuk masih dipakai, bisa juga dengan pemeriksaan IGRA atau interferon gamma release assay, walaupun ini memang mahal, sehingga masih banyak dipakai uji tuberkulin. Uji tuberkulin ini tidak menentukan suatu penyakit, akan tapi hanya menunjukkan bahwa ada infeksi TBC dalam tubuh anak. Dikatakan positif jika lebih atau sama dengan dari 10 mm, kecuali pada anak immunocompromised. Kemudian diagnostik lain adalah dengan fototoraks dan pemeriksaan histopatologi. Misalnya jika ada pembesaran kelenjar, tadi curiga kelenjar TBC yang besar, lebih dari 1 mili tadi, multiple, kita lakukan pemeriksaan histopatologi bisa. Kemudian juga fototoraks. Fototoraks ini tidak khas pada penyakit TBC, gambarannya bisa berbagai macam. Apalagi kalau kita misalnya teman-teman mendapat ekspertise dari teman sejawat radiologi, hasilnya bisa ada ada pembesaran, itu bisa bila mendapatkan pembesaran KGB di hilus, itu sugestif suatu gambaran TB. Kecuali miliar mungkin khas yang seperti sarang mes ini, miliar. Kemudian pemeriksaan bakteriologis TB pada anak. Nah ini sekarang ini dianjurkan pemeriksaan bakteriologis TB pada kasus TB anak, khususnya TB di anak di atas 5 tahun. Umumnya di atas 5 tahun, misalnya 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa mengeluarkan dahak. Selain dengan pemeriksaan dahak langsung, juga bisa kita lakukan di rawat jalan itu pemeriksaan dahak dengan bilas lambung atau juga dengan induksi sputum. Ini bisa dilakukan di rawat jalan. Dan hasilnya bisa dilakukan mikroskopis atau juga TCM, tes cepat molekuler, atau yang golden standarnya adalah pemeriksaan biakan. Nah, setelah terdiagnosa TB tadi, TBC pada anak itu kita harus tata laksana dengan cepat karena semakin lama kita tunda, penyakit akan berkembang khususnya pada balita yang bisa berakibat fatal. Tata laksana TB pada anak ini tadi juga pada dewasa itu diberikan dengan panduan obat 3-4 macam, jadi tidak secara monoterapi sama seperti dewasa. Pada anak diberikan setiap hari, jadi setiap hari dia harus minum obat dengan fase awal dan fase lanjutan seperti dewasa. Kemudian harus diingat bahwa untuk penyembuhan, karena anak itu beda dengan dewasa, dia ada tumbuh dan berkembang, harus memberikan gizinya juga dipantau untuk menunjang penyembuhan dari penyakitnya. Serta jika ada, harus dicari penyakit penyertanya, misalnya ada malnutrisi, makanya ini harus ditata laksana. Sekarang ini di program Kemkes sudah dilakukan program yang terpadu antara stunting dan penata laksanaan TB, karena TB pada anak ini sering faktor penyertanya adalah malnutrisi, ya. Jadi harus sekarang sudah program itu bersatu penuntasan TB dan stunting. Sama tadi seperti dewasa, tujuan utama pemberian obat ini adalah menyembuhkan, mencegah relapse, dan menurunkan kesakitan lain. Ini dosis obat anti tuberkulosa untuk anak kita yang dipakai adalah inha, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol bila ada, ditambah etambutol bila ada konfirmasi bakteriologis yang positif. Dosisnya ini, kemudian juga waktunya, nah ini yang sering banyak pertanyaan dari teman-teman sejawat di PPK 1, berapa lama, ada yang 6, 9, 12 dari panduan Juknis TB anak 2016 paling akhir, bahwa waktu
itu 6 bulan, jadi 2 bulan fase intensif, 4 bulan fase lanjutan, atau 12 bulan, jadi 2 bulan fase intensif dan 10 bulan fase lanjutan. Yang menjadi permasalahan mungkin adalah pemantauan. Jadi pemantauan keberhasilan terapi untuk teman-teman sejawat, bahwa keberhasilan terapi ini nomor satu adalah kita pantau adalah klinis. Jadi tadi seperti di awal disebutkan bahwa titik masuknya kita ini adalah gejala. Jadi pemantauan keberhasilan terapi adalah hilangnya gejala. Misalnya tadi demam yang menetap hilang, batuk menetap hilang, berat badan yang susah naik menjadi bertambah. Jadi itu yang dievaluasi. Biasanya kita evaluasi pada fase intensif tiap 2 minggu, pada fase lanjutan dievaluasi setiap 1 bulan. Jadi foto ronsen bukan merupakan alat pemantauan untuk keberhasilan terapi. Jadi sering kali kita mendapatkan bahwa sudah 6 bulan di terapi, ternyata ronsennya tetap gambaran ekspresinya bronkopneumonia, sehingga ditambahlah 6 bulan menjadi 3 bulan. Padahal foto ronsen ini bisa tidak berubah dalam jangka waktu lama, sehingga kita tidak menjadi indikasi untuk pemantauan perkembangan terapi, kecuali untuk misalnya pada kasus tertentu, pada misalnya efusi pleura atau TB miliar, kita observasi fototoraks. Kemudian juga uji tuberkulin ini sudah tentu tidak usah diulang kembali. Jadi patokannya adalah klinis, ya. Kemudian pada bayi yang kurang dari 5 kg, ini obat ini tidak bisa, tadi seperti dewasa juga di anak ada obat kombinasi terpadu, kecuali untuk di bawah 5 kg, karena ini dosisnya tergantung berat badan kita, jadi dipisah, jadi dicurah. Dan sebaiknya memang untuk bayi ini dirujuk ke rumah sakit, karena tadi kita akan mencari penyakit penyerta lain. Sama, karena ini dosis anak sesuai dengan kilogram berat badan, sehingga kenaikan berat badan ini dosis disesuaikan. Kemudian juga pada kombinasi dosis terpadu ini diberikan utuh, jadi pada pemberian ini tidak boleh dipuyerkan. Jadi hanya dilarutkan saja di air untuk anak-anak dan diminum dalam perut kosong. Pada kasus tertentu ditambahkan kortikosteroid dan vitamin B6. Nah, Indonesia memang ini menjadi negara kedua terbanyak insidensi TBC saat ini, jadi kita sudah naik peringkatnya menjadi peringkat kedua, dan ini juga pada anak menjadi keprihatinan kita karena menimbulkan 200.000 lebih kematian. Tadi juga seperti pada dewasa, semua cakupan, baik itu temuan, terapi maupun juga pencegahan ini menurun di masa pandemi. Apa yang menjadi masalah pada masa pandemi ini, banyak anak-anak yang lolos terdeteksi TB maupun terapi pencegahan TB karena masalah pandemi tadi, takut ke rumah sakit tadi dibilang Dr. Hendra, kemudian juga di beberapa negara maupun di Indonesia ini di daerah tadi semua sumber daya mungkin alihkan ke COVID, baik itu materi maupun juga tenaga kesehatan yang sekarang ini sibuk tracingnya ke masalah COVID. Padahal kita ketahui bahwa sumber penularan di masyarakat ini masih banyak. Anak-anak Indonesia ini resiko tertular ini menjadi lebih tinggi. Kita lihat bahwa walaupun sebelum pandemi ini permasalahan diagnosa pada ini juga masih banyak, seperti banyak keluhan dari teman sejawat, ini gejala pada anaknya yang tidak spesifik, kemudian pemeriksaan dahak yang susah, kemudian tidak fasilitas ada ronsen, kualitas fotonya tidak bagus, kemudian juga masalah pengobatan, compliance, ketaatan makan obat, dan jumlah obat yang diminum yang sangat banyak ini menyulitkan terhadap anak-anak, tidak bisa dipaksa.
memiliki rasa pengaruh kalau anak-anak, karena mereka kadang-kadang menjadi berkurang kalau kita cekok misalnya gitu ya. Apalagi di masa pandemi, sehingga masalah-masalah itu menjadi bertambah. Walaupun memang ada sisi yang apa ya, blessing in disguise gitu ya, mungkin karena masa pandemi ini terhadap program. Jadi sesuai dari estimasi WHO bahwa penurunan deteksi TB sebanyak 25%, 3 bulan saja akan meningkatkan 13% jumlah kematian karena TB, atau kemunduran program seperti 5 tahun yang lalu. Ini dapat dibayangkan, kita mundur 5 tahun sudah capek-capek mengatasi program TB dengan adanya pandemi ini. Sehingga tadi mungkin seperti pada dewasa, bahwa penting upaya penemuan kasus ini lebih ditingkatkan di masa pandemi ini. Tadi dengan berbagai program, itu program mungkin sama dengan dewasa. Kita juga harus sebagai tenaga kesehatan khususnya sosialisasikan di hari TBC dunia ini bahwa program TB ini jangan sampai dilupakan, walaupun mungkin banyak sekali masalah-masalah akibat COVID, seperti sosioekonomi yang berpengaruh kepada pemberian gizi pada anak yang berkurang, ataupun pembatasan sosial berskala besar atau PMK sekarang yang mungkin berdampak pada mobilitas penderita dan orang tuanya untuk mencapai fasilitas kesehatan. Banyak sekali saran dari para ahli untuk bagaimana maintain masalah TBC ini di era pandemi. Tadi seperti Dr. Hendarsa bilang, dengan pemantauan secara digital ya, atau pembentukan jejaring di tingkat lebih rendah yang memang belum bisa dilakukan secara nasional karena ini masih bersifat lokal di masing-masing daerah. Akan tetapi yang menjadi anjuran daripada WHO kemudian juga di tingkat nasional adalah khususnya pada anak ini kita harus meningkatkan cakupan pencegahan tuberkulosis pada anak, karena ini terbukti akan menurunkan juga angka kesakitan dan kematian. Kita lihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2020 ini, seperti juga program lain, hasil daripada pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT ini menurun hanya 1,2% saja, sehingga disarankan pada tahun 2020-2021 ini, kalau dulu itu pada anak hanya kurang dari 5 tahun atau dengan pasien HIV atau gizi buruk, tapi mulai dipercepat menjadi lebih banyak, lebih tinggi umur pada anak di bawah 15 tahun, dan mungkin kalau tidak salah rencana tahun depan ini untuk semua anak dan dewasa terapi pencegahan akan digalakkan. Kita ketahui bahwa terapi pencegahan yang sekarang sudah banyak dipakai adalah pemberian isoniazid monoterapi selama 6 bulan. Walaupun ada beberapa opsi terapi lain, misalnya rifampicin isoniazid selama 3 bulan, dan dipapentin isoniazid selama 3 bulan seminggu sekali. Yang ini semua masih di dalam penggodokan di Kemkes, karena misalnya seperti yang dianjurkan adalah pemberian rifampicin dan DNH ini yang hasilnya sangat bagus dan compliance dari kepatuhan bagus, tapi juga mungkin harganya lebih mahal. Kemudian lagi satu yang penting adalah pencegahan juga termasuk kepada bayi yang lahir dari ibu dengan tuberkulosis aktif. Jadi bayi yang lahir dari ibu penderita TBC aktif ini, jika
dia bergejala, harus kita curigai adanya suatu TB kongenital. Sehingga kita harus tracing ke arah penyakit TBC yang lengkap. Tapi bila tidak didapatkan bukti positif pada pemeriksaan awal di tuberkulin, ronsen torak, atau kalau bisa pemeriksaan lambung, maka kita berikan terapi pencegahan isoniazid selama 6 bulan dan evaluasi klinis setiap bulan. Bayi tetap boleh menyusui kepada ibunya, hanya mungkin memakai masker, kecuali pada ibu dengan TB MDR. Kita memberikan nasi perah. Ini adalah dosis terapi pencegahan yang INH yang sudah berjalan 10 mg per kilogram berat badan sekali sehari selama 6 bulan dan disesuaikan beratnya juga sama seperti terapi OAT setiap bulan. Jadi mudah-mudahan dengan penggalakan lagi program tuberkulosa pada anak ini, walaupun di masa pandemi kita bisa mencapai target cakupan 90% di tahun 2030 ini dan menurunkan insidensi TB 80%, sehingga strategi untuk menghilangkan TBC ini bisa tercapai di 2050. Kita harus selalu mencari, mengobati, dan mencegah agar kasus TBC ini tidak semakin meledak tadi seperti Dr. Nasa bilang di masa pandemi ini. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nugi yang telah menyampaikan presentasinya